in corpore sano, mensana in corpore sano ya. Jadi di dalam tubuh atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebetulnya sayuran itu bagaimana nomor satu sebetulnya memang faktor terbiasa atau tidak kita mengkonsumsi ya sejak dini mungkin. Makanya kalau anak-anak itu sudah mulai kita biasakan dengan beraneka ragam sayur, buah gitu ya, supaya pola kebiasaan ini berlanjut sehingga dia sampai dewasa nanti gitu. Jadi makanan yang banyak dikonsumsi remaja yang mempengaruhi dengan kesehatan remaja. Ya pasti. Coba anak remaja sekarang konsepnya itu makannya junk food. Iya benar. Makan hamburger. Terus makan apa lagi? Hotdog, cilok. Itu mempengaruhi nggak kesehatan? Sangat. Sebentar lagi kan kita mau masuk bulan Ramadan. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan kita ketika bulan Ramadan itu apa jika dipandang dari kesehatan? Bagaimana? Kebiasaan buruk di bulan Ramadan. Kebiasaan buruk yang pertama, jarang melakukan aktivitas fisik. Alasannya apa? Capek. Lemes. Nek banyak aktivitas nanti saya lemes Bu, ya, misalnya gitu kan. Akhirnya dia banyak tidur. Itu kebiasaan yang buruk. Ya, padahal sebetulnya menjaga kebugaran tubuh itu kita harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Tentunya olahraga di sini kalau selama bulan Ramadan yang ringan-ringan dong. Tidak yang misalnya sebelum bulan Ramadan kita basket, itu kan aktivitasnya berat ya. Harusnya apa? Menjaga kebugaran tubuh dengan jalan sehat, jalan pagi. Misalnya setelah sholat subuh, setelah pengajian, yuk kita sempatkan tetap. Karena terus terang kalau saya melakukan itu selama bulan Ramadan gitu, saya sudah 3 tahun ini, jadi ketika saya selesai sholat subuh, pengajian, kemudian saya sempatkan untuk jogging ya, bukan berlari, jalan cepat. Ternyata itu sudah saya terapkan selama 3 tahun ini, kok saya ternyata tidak mengalami namanya lelah, haus, enggak, justru menambah bugar gitu. Sampai kadang-kadang itu teman-teman bertanya, puasa apa enggak tau Bu, gitu. Kok seger-seger wae. Itu coba, makanya saya selalu menularkan ini juga ke teman-teman di lingkungan tempat kerja saya. Coba saya bilang, apa enggak haus toh? Enggak kalau belum dicoba. Jadi betul sebetulnya menjaga kebugaran bulan puasa itu bukan dalam arti kita membatasi aktivitas fisik, tidak. Kalau yang berat-berat iya, tetapi aktivitas fisik olahraga ini harus balance selama di bulan puasa gitu. Jadi itu tadi ya. Yang kedua apa? Pola makan, ini nih yang biasanya sulit dihindari, ya toh. Kita banyak minum manis, boleh, tapi harusnya tidak boleh berlebihan, ya toh. Nah kemudian minum teh, teh manis, seger gitu ya. Padahal teh ini sebetulnya, apalagi kalau kita mengkonsumsi tablet tambah darah, nanti kalau di bulan puasa kan kita tetap wajib nih minum 1 tablet setiap seminggu sekali. Itu nggak boleh harusnya minum teh gitu, harus justru memperbanyak air putih gitu ya. Minimal kan sebetulnya 18 ya untuk mengganti selama kita berpuasa ini gitu. Jadi minum air putih yang banyak, kemudian banyak makanan buah dan sayuran, karena buah dan sayuran itu kan tinggi ininya ya, vitaminnya dan seratnya juga. Jadi itu ya protein tetap itu. Jadi itu sebetulnya, jadi bukan dalam arti ini minum yang manis yang banyak, tapi air putihnya dikurangi, justru salah. Minum manis seperlunya saja, tetapi ya itu tadi. Nah, dan sebetulnya yang penting adalah mengatur ininya ya. Ketika kita buka, kita sebetulnya tidak boleh makan yang berlebihan ya, karena kan aktivitas malam ini kita tidak terlalu banyak kan, sehingga kita lupa nih seharian kita tidak bergerak. Ketika buka puasa kita makan berlebihan, ya toh. Setelah itu tidur. Nah, sahur makan lagi yang banyak, ya. Padahal ini aktivitas berkurang. Ini otomatis kan akan mempengaruhi. Makanya kenapa kok orang puasa malah
kebanyakan nambah berat badannya karena itu makannya banyak tapi aktivitas dikurangi gitu loh. Jadi harusnya sebetulnya di dalam hukum Islam itu jelas ya, makanlah, berhentilah makan ketika kita sudah kenyang. Jadi dalam arti tidak boleh berlebihan ya, diatur harus banyak seratnya, tidak boleh kekurangan cairan gitu untuk menjaga kebugaran. Dan jangan lupa yang terakhir adalah olahraga atau aktivitas fisik. Saya rasa ini cukup bekal untuk kita menjaga kebugaran di bulan atau menjaga kesehatan di bulan puasa. Oke, baik. Biasanya kalau bulan Ramadan kan pola tidur itu berubah. Berpengaruh tidak sih Bu dari kesehatan? Tidak ada yang berubah. Karena sebetulnya sejatinya kalau kita tidur itu kan hanya kalau tidur malam 8 jam ya, atau 8 jam. 8 jam siang misalnya diusahakan setelah kita pulang kerja, kan kalau kerja dan sekolah kita ini ya jam kerja itu dikurangi. Nah, sama sekolah kan juga demikian ya. Jadi siang kita tetap bisa beristirahat ya, atau 1-2 jam untuk menggantikan malam yang harusnya kan 7 jam misalnya ya. Ya itu, ya makanya itu tadi, menjaga kebugarannya kita tetap melakukan olahraga. Oke, baik. Maaf nih Bu, bahas lagi tentang gula tadi. Batas maksimal gula itu yang boleh kita konsumsi per hari itu berapa sih Bu? Sebetulnya kalau yang secara kesehatan itu gula itu hanya 2 sendok makan. Dalam 1 hari itu? Iya, dalam makanya sebetulnya yang paling sehat itu kan air putih ya, yang paling baik gitu. Nah itu kan yang kita minum, ya toh. Padahal kita misalnya makan kue, kita sudah manis, ya toh. Makanya sebetulnya kalau kita minum teh itu, kalau dalam 1 hari, saya tidak bisa ukur pakai ukuran rumah tangga. Intinya kalau kita minum manis itu 1 hari itu hanya 2 sendok makan itu saja. Karena selebihnya kita sudah makan makanan yang manis-manis. Manis kan tidak harus didapatkan dari gula ya, bisa juga dari buah. Buah itu banyak yang manis-manis. Makanan juga. Jadi kalau kita masih ditambah minuman yang manis lagi, itu kan akan tidak baik buat kesehatan gitu. Oke, baik. Adakah makanan khusus yang disarankan untuk dikonsumsi ketika bulan Ramadan? Tadi sudah saya sampaikan, makanan khusus sebetulnya tidak ada. Yang terpenting adalah kita banyak mengkonsumsi buah dan sayuran yang tinggi serat gitu ya. Karena supaya tubuh itu metabolismenya itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita makan makanan yang banyak mengandung karbo, ya toh, masih ditambah kurang aktivitas, ya toh. Jadi ini akan mempengaruhi pencernaan dan metabolisme tubuh. Karena kalau kita banyak karbo, kurang aktivitas, akhirnya yaitu tadi penambahan berat badan, akhirnya gula darah meningkat, iya kan? Karena itu tadi manis semua makanannya untuk mengganti misalnya selama kita puasa. Padahal kan sebetulnya tidak perlu begitu. Bahkan kalau sunnah Nabi itu ketika kita buka puasa dengan 1 atau 2 butir kurma saja itu sudah mengganti gula yang hilang selama 12 jam kita puasa. Iya, selebihnya kita mengkonsumsi air putih gitu. Oke, baik. Karbohidrat paling banyak yang sering dikonsumsi itu apa Bu? Apakah makan mie instan sama nasi berbahaya? Karbohidrat yang banyak dikonsumsi kalau kita orang Indonesia nasi. Orang istilahnya kalau orang Jawa kalau nggak makan, misalnya nih saya habis makan roti. Roti itu kan karbo karena gandum. Ya toh. Saya udah makan roti misalnya 3 potong. Tapi saya merasa belum makan karena saya belum makan nasi kan gitu. Nah inilah yang biasanya yang menjadi salah seperti itu. Jadi harusnya kalau kita sudah karbo itu dari apa sih? Nasi, gandum, jagung, kentang, ubi-ubian, singkong kan gitu. Kita kan harus memilih di antara ini. Talas misalnya ya ada lagi atau apa lagi lah. Nah ini kan di antara ini harusnya kalau kita sudah mengkonsumsi salah satu karbo,
ya jangan ditumpuk lagi dengan makan yang mengandung karbo. Yaitu tadi, makanya gizi seimbang itu tadi sepertiganya itu nasi, kemudian sepertiganya buah dan sayuran, sepertiganya lagi lauk pauk itu tadi. Makanya sekarang kalau kami di Dinas Kesehatan itu kalau nyusun prasmanan itu biasanya kan begitu piring nasi gitu ya. Sekarang udah nggak boleh piring, sayuran, lauk pauk, nasinya paling ujung. Sehingga nanti harapannya apa? Piring ini udah penuh oleh sayur mayur dan lauk pauk, paling ujung nasi. Jadi dia hanya mendapatkan porsi yang sedikit. Nah, ada juga kesalahan ketika kita makan nasi, masih lauknya ada mie goreng misalnya. Nah itu kan lauk karbo gitu loh. Harusnya makanya pintar-pintarlah kita dalam menyusun menu gizi seimbang. Kalau sudah ada nasi, ya jangan lagi ada mie goreng gitu. Harusnya makanya ada lagi orang makan Indomie masih pakai nasi lagi ya. Ya wis itu lauk karbo gitu loh. Ya jadi kalau misalnya sudah mie instan gitu ya, misalnya sudah mie instan, sudah karbo. Nah ini harus tambah telur, tambah misalnya irisan daun bawang, tambah irisan sawi. Nah itu malah betul gitu loh, itu malah betul kalau seperti itu. Atau ditambah tahu, itu bagus, berarti ada proteinnya, tadi sudah ada telur, ada tahu. Jadi tidak bisa mana lebih bagus, mie instan atau nasi, karena itu sama-sama karbo, silakan salah satu. Gitu. Oke, baik. Selain makanan, pola hidup seperti apa yang harus diterapkan ketika di bulan Ramadan, Ibu? Tadi sudah saya sampaikan germas dan perilaku hidup bersih sehat. Oke, gitu. Baik. Karena di dalam germas itu sudah ada banyak makan buah dan sayuran, ya toh. Kemudian jadi kalau selama bulan puasa kita cukup menerapkan germas itu sudah baik untuk ini. Oke. Boleh tidak sih Bu olahraga ketika berpuasa? Olahraga yang berat itu? Boleh, malah harus dianjurkan, tapi bukan yang berat loh ya. Yeah. Jadi seperti contoh misalnya, ya janganlah basket, pasti kamu akan kehausan karena dia kalau menurut saya basket itu kan lari ya, aktivitasnya berat. Janganlah sepak bola. Berarti apa yang ringan-ringan? Ya jogging, jalan sehat gitu ya. Atau apa sih nge-gym itu ya, itu juga termasuk yang ringan-ringan saja. Karena apa? Hanya untuk menjaga kebugaran tubuh gitu. Jadi bukan dalam arti kita selama puasa diam, tidak berolahraga, tetap tidak akan bugar di badan. Oke. Cara menyiasati kemungkinan kurang minum di bulan Ramadan ini tuh bagaimana ya Bu? Iya, banyaklah minum ketika di jam berbuka dan sahur. Makanya biasanya kalau standar itu kan 8 gelas, ya atau 8 gelas. Oke lah, kalau saya puasa malah lebih ya, barangkali kita lebih banyak minum air putihnya ya. Ketika buka kita udah minum air putih misalnya 4 atau 5 gelas. Sahur boleh nggak lebih dari 5 gelas? Ya boleh, itu kan batas minimal 8 gelas ya. Jadi cara mensiasatinya itu tadi. Tapi kebanyakan ketika kita itu salahnya apa? Kurang minum. Karena kita sudah minum es. Minum es 1 gelas, udah nggak haus dong. Nah, itu yang salah. Harusnya kalau kita minum air putih bukan es, kita akan tetap mengkonsumsi banyak. Karena itu tadi beda, kalau es itu kan dingin. Makanya akhirnya karena kita minum es, kurang minum air putih yang lain, akhirnya kita jatuh sakit. Karena nggak balance cairan tubuh selama berpuasa, padahal kita selama 30 hari berpuasa. Kalau itu tiap hari dilakukan, akhirnya kita jatuh sakit, gitu. Oke, ada nggak sih Bu makanan yang benar-benar nggak boleh dikonsumsi ketika bulan puasa? Nggak ada sebetulnya, semuanya dibolehkan dengan catatan dalam porsi yang sesuai. Semuanya kalau dalam porsi yang berlebihan, ya toh tidak berpuasa aja tidak baik, apalagi pada saat berpuasa. Itu saja intinya. Oke, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Demikian obrolan singkat kami pada siang hari ini. Semoga dengan adanya obrolan kita bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.